aku Zafian Elbari Latasaki. Panggil aku Safada. Hari ini aku akan menceritakan pengalaman dan hasil pengamatanku saat aku membuat menu makanan dan minuman sehat pilihan yang aku buat bersama keluarga. Setelah berdiskusi bersama keluargaku, akhirnya kami bersepakat untuk membuat glasses sirloin melted cheese and barbecue sauce with mayonnaise, potato, carrot, dan broccoli untuk menu makanannya, dan mega smoothies untuk menu minumannya. Alasan keluargaku memilih menu ini karena menu ini adalah menu favorit keluargaku. Selain rasanya enak dan sehat, bahan-bahannya pun tersedia di rumah, tidak perlu repot belanja lagi. Menu ini dibuat oleh papiku ketika ada hari spesial, misalnya hari ulang tahun. Minuman ini sering dibuat oleh mamiku. Biasanya mamiku membuat smoothies dari berbagai macam buah. Kali ini aku akan membuat mega smoothies karena buah yang tersedia di rumah adalah buah melon dan buah naga. Memasak, ada beberapa yang ingin aku ketahui tentang perubahan wujud yang terjadi ketika proses memasak. Pertama, apakah benar air dipanaskan akan menguap? Dugaanku, air akan menguap ditandai oleh titik-titik air di tutup panci. Yang kedua, apakah benar mentega dan keju jika dipanaskan akan mencair? Dugaanku, mentega dan keju akan mencair ketika masuk ke dalam wajan panas. Yang terakhir, apakah benar permukaan gelas akan mengembun ketika gelas diisi oleh air dingin? Dugaanku, permukaan gelas akan muncul bintik-bintik air menandakan udara mengembun karena dingin. Alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama, pisau, wajan, sendok dan garpu, talenan, kompor, dan piring saji. Bahan yang kebutuhan adalah 150 gram daging, 1 buah kentang, setengah potong wortel dan brokoli, 1 buah bawang bombay, 2 lembar keju, 2 sendok makan mentega, 100 ml saus barbeque, 1 siung bawang putih, merica dan garam secukupnya, lada hitam secukupnya, dan oregano secukupnya. Persiapan untuk aku lakukan untuk memulai masakan menu ini adalah: pertama, cuci alat bahan dan tanganmu sebelum memasak. Lalu potong kentang, wortel, brokoli, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian rebus kentang, wortel, dan brokoli hingga matang. Terakhir, bumbui daging dengan garam, merica, dan oregano, lalu diamkan 5 menit. Langkah-langkah membuat sirloin glass melted cheese and barbecue sauce. Pertama-tama, panaskan minyak dan masukkan daging. Bolak-balik daging hingga setengah matang. Kemudian tambahkan saus barbecue. Bolak-balik daging hingga saus menyerap ke dalam daging dan daging matang sempurna. Terakhir, tutup daging dan keju hingga keju meleleh. Selanjutnya, membuat mayonnaise, potato, carrot, dan broccoli. Pertama-tama, panaskan mentega hingga meleleh, lalu tumis bawang hingga harum. Tambahkan lagi bawang bombay, tumis hingga harum. Masukkan kentang, wortel, dan brokoli yang sudah direbus sebelumnya. Terakhir, tambahkan garam, merica, dan oregano, dan masakan siap disajikan. Setelah semua komponen siap, tahap selanjutnya adalah plating. Caranya, pertama-tama susun kentang, brokoli, dan wortel ke piring saji. Kemudian masukkan dagingnya. Sentuhan terakhir, bisa tambahkan oregano di atas daging. Akhirnya makanan selesai dibuat dan siap untuk dinikmati. Diperlukan untuk membuat menu makanan ini adalah
15 menit untuk persiapan, 12 menit untuk memasak, dan 3 menit untuk plating. Jadi total waktu untuk membuat menu makanan ini adalah 30 menit. Ini sehatnya untuk membuat mega smoothie loh teman-teman. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat mega smoothies adalah 1 buah melon, 1 buah naga, 1 sendok makan madu yang diencerkan oleh sedikit air, dan 200 susu UHT rasa plain. Dan alat-alat yang dibutuhkan adalah pisau, talengan, blender, dan juga gelas dan sedotan. Persiapan yang aku lakukan untuk memulai membuat menu ini adalah: pertama, cuci alat bahan dan tanganmu sebelumnya. Lalu potong buah melon dan buah naga agar ukurannya bisa masuk ke dalam blender. Beginilah langkah-langkah membuat mega smoothies. Pertama, masukkan melon dan buah naga ke dalam blender. Kemudian masukkan susu dan madu. Lalu blender hingga semua tercampur rata. Kemudian siapkan dan tuang smoothies ke dalamnya. Ya. Minuman smoothies selesai dan siap dinikmati. Membutuhkan 10 menit untuk persiapan dan 10 menit untuk proses. Waktu yang aku butuhkan untuk membuat mega smoothies adalah 20 menit. Pengamatan tentang perubahan wujud yang terjadi saat aku memasak. Yang pertama, perubahan wujud. Aku menemukan ketika sedang merebus air. Airnya berubah menjadi titik-titik air. Perubahan ini disebut menguap. Kemudian aku menemukan bintik-bintik air di permukaan gelas saat aku masukkan susu dingin. Lain yang aku temukan adalah perubahan warna. Warna daging ketika dipanaskan berubah dari merah ke coklat. Warna kentang ketika dikupas berubah dari coklat menjadi kuning. Lalu aku pun menemukan perubahan ukuran saat aku sedang memotong buah. Ukuran buah berubah dari potongan besar menjadi potongan kecil. Saat aku melus kentang, aku menemukan perubahan tekstur. Kentang berubah dari keras menjadi lunak. Dan madu ketika ditambahkan air berubah dari kental menjadi cair. Menu pilihanku sehat dan bergizi karena bahan-bahan yang kugunakan untuk memasak mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh agar tubuh kita sehat dan berkembang optimal. Bahan-bahannya pun diproses secara bersih dan higienis. Zat-zat yang terkandung dalam menuku antara lain karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan kalsium. Paling aku suka dari kegiatan ini adalah saat aku berkesempatan memasak bersama papiku. Semua kegiatan yang aku lakukan bersama papiku terasa lebih mudah dan menyenangkan. Aku masih membutuh bantuan saat menyalakan kompor, memotong bawang, memasukkan daging ke wajan, memasukkan sayuran ke panci, menyiapkan blender, dan mengedit PowerPoint presentasi. Ini foto aku dan papiku bersama menu makanan yang kami buat. Ini adalah foto aku dan mega smoothies buatanku. Dari hasil pengamatanku, aku jadi tahu bahwa benda bisa berubah wujud, berubah warna, berubah tekstur, dan berubah ukuran karena kita lakukan sesuatu kepada benda itu. Misalnya dipanaskan, dipotong, digoreng, dan lain-lain. Dan dugaanku benar bahwa air akan menguap ketika direbus. Keju dan mentega akan mencair ketika dimasukkan ke dalam wajan panas. Dan permukaan gelas terbentuk bintik-bintik air ketika gelas diisi oleh susu dingin karena mengembung. Terima
Terima kasih Pak Oji dan teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan presentasiku.